Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin wa syukru lahu syukra syakirin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hanya kepadanya lah kita menyembah, dan hanya kepadanya lah kita minta pertolongan. Dan kita senantiasa berharap dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dalam golongan hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita senantiasa meminta dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga segala apa yang kita rasakan saat ini dapat kita syukuri dalam bentuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya kesyukuran yang paling tinggi adalah ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur itu tidak hanya kita ucapkan dengan kata-kata alhamdulillah, tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana kita mentaati segala apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Itulah sebenarnya kesyukuran yang paling besar, ya, yang paling besar. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Senantiasa dan kita terus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dimudahkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa petunjuk dan contoh Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bisa membayangkan bagaimana kacaunya kehidupan kita. Maka dari itulah senantiasa kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman sekarang, zaman fitnah. Istilahnya kan zamannya sekarang zaman fitnah. Zaman fitnah itu di zaman kadang-kadang kita tersamar-samar antara kebenaran dan kebatilan. Kadang kita mengatakan itu adalah kebenaran padahal itu adalah kebatilan. Kadang kita kebatilan padahal itu adalah kebenaran. Makanya memang sangat susah dan sangat sulit bahwasanya di zaman saat ini kita tidak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bukan sunnah. Karena semua orang mengklaim apa yang mereka kerjakan itu sunnah, ya. Tetapi kita senantiasa meminta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kita jalan yang betul-betul diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita menambah-nambah di dalam agama ini. Karena kalau seandainya kita melakukan sesuatu tanpa ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita masuk dalam kategori amilatun nasibah, ya, tasla naran hamiyah, sudah bekerja, penat bekerja, tetapi neraka akhirnya. Itu di dalam Al-Quran juga dikatakan demikian, tasla naran hamiyah, kepada orang-orang amilah nasibah, orang yang sudah bekerja. Nasibah itu orang yang berpenat-penat dalam bekerja, tetapi ternyata tidak ada pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dosa yang dia dapat dikarenakan apa? Tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Quran itu setelah Allah mengatakan amilatun nasibah, Allah mengatakan tasla naran hamiyah, malah mereka mendapatkan yang namanya api neraka. Itu dikarenakan tidak sesuainya dengan apa yang kita perbuat, dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan kalau seandainya semua orang diberikan kesempatan untuk menambah apa yang ada di dalam agama ini dalam bentuk ibadah, saya yakin kemurnian agama ini semakin hari semakin jauh. Ya. Kalau semua orang menambah dan diperbolehkan untuk menambah. Saya berikan sebagai contoh misalnya kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah biasanya sholat Nabi itu istighfar. Nabi istighfar. Kemudian akhirnya kan ada seorang yang ditanya bagaimana istighfarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang tersebut, kata sahabat tersebut, istighfar thalathan. Nabi itu istighfar 3 kali. Dan istighfarnya itu ternyata adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Artinya segala macam yang dilakukan oleh Nabi itu sudah ada petunjuknya. Sehingga memang kalau seandainya kita tambah-tambah tanpa ada petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taruhlah misalnya ada orang yang mengatakan astagfirullahaladzim, ada tambahan al-azim kan, datang orang setelahnya tambah lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu, tambah lagi, terus ditambah. Lama-lama yang awalnya astagfirullahaladzim bisa panjang sekali. Karena kenapa? Orang diberikan kesempatan untuk menambah-nambah. Padahal Islam itu simpel sebenarnya. Islam sudah memberikan kepada kita panduan. Inilah yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ditambah lagi, cukup sampai di situ saja. Dan itu yang terbaik. Maka memang kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada garis pandunya, dan jangan sampai kita melanggar garis pandu tersebut, karena ketika kita melewati garis pandu tersebut, besar kemungkinan apa yang kita lakukan itu sudah lari dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sampai apa yang kita lakukan itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk dalam golongan amilah nasibah, sudah bekerja penat bekerja tapi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa berharap semoga salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga istri-istri beliau yang suci. Dan pada malam hari ini kita akan memasuki bab yang kelima. Bab yang kelima itu di muka surat 200. Ya. Bab yang kelima di muka surat 200. Alhamdulillah ini cepat, walaupun besar tapi cepat kita pelajarinya. Jadi kalau sudah selesai nanti bisa menjadi ulama semuanya insyaallah. Ya. Baik. Bab yang kelima itu adalah bab tafsir at-tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Sebelumnya kami akan jelaskan dulu apa itu tafsir sebenarnya. Tafsir secara bahasa adalah al-kashfu wal idah, ya. Tafsir secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, fassara yufassiru, artinya adalah al-kashfu wal idah. Al-kashfu itu adalah membuka tabir, al-idah menjelaskan. Ya. Al-kashf itu artinya, makanya ada kata-kata kasyaf ya. Kasyaf itu kan membuka tabir. Ya, kalau bahasa sufinya kasyaf itu lain. Kasyaf itu adalah mengetahui sesuatu yang gaib, itu kasyaf dalam bahasa sufism. Tetapi al-kashf wal idah di sini di dalam bahasa tafsir, al-kashf itu adalah membuka tabir dan al-idah menjelaskan. Itu dinamakan dengan tafsir. Apa makna daripada itu semuanya di dalam bab ini? Jadi bab ini akan berbicara dan menafsirkan arti dan ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah tauhid. Dan juga dia akan mencoba untuk menjelaskan secara terperinci dan sangat jelas tentang makna la ilaha illallah. Maka dari itulah apa yang akan kita jelaskan nantinya itu berkenaan dengan ayat-ayat yang di dalamnya ada perintah untuk bertauhid. Tauhid sendiri, ya, sekarang kita setelah tafsir, ya, tafsir itu kita masuk kepada arti daripada tauhid. Tapi sebelumnya ada beberapa ada beberapa kata yang hampir sama dengan tafsir. Di antaranya adalah ta'wil. Ya, tafsir dengan ta'wil. Orang biasanya kan mengatakan takwil mimpi, artinya kan tafsir mimpi. Sebagian ulama menyatakan antara tafsir dengan takwil itu sama.
Makanya Imam Al-Qurtubi kalau tidak salah itu di dalam kitabnya, setelah dia kalau seandainya dia mau mengatakan tafsir ayat ini adalah dia mengatakan fata'wilu hadhil ayat, takwil daripada ayat ini artinya tafsir daripada ayat ini. Ada yang mengatakan bahwasanya tafsir lebih umum daripada takwil, ataupun sebaliknya ada yang berpendapat takwil lebih umum daripada tafsir. Tetapi apapun itu, takwil dengan tafsir itu mempunyai arti yang sama-sama mencoba untuk mengungkap rahasia ataupun menjelaskan sesuatu apa yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi biasanya kita katakan itu adalah tafsir. Apa perbedaan antara tafsir dengan tarjamah? Ya, tafsir dengan tarjamah. Dulu banyak ulama yang mengharamkan tarjamah. Ya, dan mereka mengatakan tidak boleh kita katakan itu tarjamah, tetapi itu adalah tafsir. Termasuk diantaranya adalah Hamka. Hamka itu adalah orang yang sangat keras terhadap yang namanya tarjamah. Ya, makanya dulu, apalagi setelah ada seorang penyair di Indonesia yang mencoba untuk menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa sastra, itu tidak diterima sama sekali waktu itu oleh Hamka. Ya, Hamka. Akan tetapi akhirnya lama kelamaan ada yang menyamakan antara tafsir dengan tarjamah, tetapi ada juga yang membezakan antara tafsir dengan tarjamah. Dan menurut sebagian ulama, kalau seandainya kita mencoba untuk menerjemahkan, itu kadang-kadang apa yang ada di dalam Al-Quran itu, kenapa ulama mengharamkan yang namanya terjemahan? Yang pertama, dikarenakan para ulama menjelaskan bahwasanya kata-kata di dalam Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan secara literal, begitu. Lughawiyan itu susah diterjemahkan sebenarnya. Makanya ada ulama yang mengharamkan terjemahan per kata. Karena kalau seandainya diterjemahkan per kata, banyak bahasa Al-Quran yang sebenarnya tidak bisa diterjemahkan per kata. Ya, tidak bisa diterjemahkan per kata. Ya, seperti misalnya alhamdu, ya, alhamdu saja. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu. Alif lamnya saja itu sudah ada artinya sebenarnya. Kan alif lamnya itu biasanya di dalam bahasa tafsirnya lil istighraq, biasanya begitu. Lil istighraq itu artinya mencakup. Artinya kalau seandainya orang mengatakan alhamdu, segala puji bagi Allah, satu kata itu 5 kata bahasa kita. Alhamdu satu kata kan. Kita menerjemahkannya apa? Segala puji bagi lillahi Allah. Ya, artinya kalau seandainya mau diterjemahkan per kata sebenarnya itu sudah sangat susah. Seperti misalnya kata-kata Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim yang kita biasa terjemahkan apa? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padahal kalau seandainya kita mau melihat penafsiran para ulama tentang Ar-Rahman Ar-Rahim itu berbeda. Kan Ar-Rahman Ar-Rahim biasanya dikatakan rahimun bimakhlukatihi, ya kan? Wa Ar-Rahim itu rahimun bil muslimin, seperti itu biasanya kan. Kalau Rahman itu adalah kasih sayang Allah untuk seluruh makhluk, Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Biasanya kan seperti itu tafsiran yang ada di dalam kitab-kitab tafsir. Tetapi kalau seandainya diterjemahkan, bagaimana coba bahasanya yang simple? Kan susah. Makanya biasanya bahasa yang simpelnya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasih dan sayang, apa perbezaannya coba? Inilah akhirnya dulu ulama banyak yang tidak menerima penerjemahan Al-Quran, tetapi mereka lebih menyatakan bahwa itu bukan terjemahan, tapi itu adalah tafsiran. Karena susah untuk menerjemahkan yang namanya Al-Quran, apalagi dengan bahasa manusia. Tidak mungkin bahasa Tuhan diterjemahkan dengan bahasa manusia secara lugawi kecuali ditafsirkan. Dan yang berhak untuk menafsirkannya itu kan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun ditafsirkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau berbicara masalah tafsir, tafsir yang diakui oleh para ulama pertama sekali dalam tingkatan yang pertama itu adalah tafsirul Quran bil Quran, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Itu paling tinggi itu. Bagaimana maksudnya tafsirul Quran bil Quran? Artinya ada satu ayat yang menafsirkan ayat yang lainnya. Seperti misalnya kalau seandainya kita mengatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Ada kata-kata wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ketika ditanya misalnya siapakah orang sabar itu akhirnya diterjemahkan untuk ayat yang lainnya. Selanjutnya menerjemahkan ayat yang pertama itu, artinya menafsirkan ayat yang pertama.
Ketika ditanya siapa orang-orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang-orang yang apabila dia tertimpa musibah dia mengatakan bahwa ini semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya itu adalah penafsiran antara ayat dengan ayat. Tingkatan yang kedua adalah penafsiran Al-Quran dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tingkatan yang ketiga adalah penafsiran Al-Quran dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan penafsiran yang terakhir adalah penafsiran Al-Quran dengan para tabi'in. Ya, inilah 4 penafsiran yang memang selama ini dijadikan sebagai panduan oleh para ulama tafsir. Dan para ulama menjelaskan tidak bolehnya kita menafsirkan Al-Quran sesuka hati kita. Karena kalau seandainya kita mencoba untuk menafsirkan Al-Quran sesuka hati, maka besar kemungkinan kita akan keliru di dalam penafsiran itu. Kita akan keliru di dalam penafsiran tersebut. Ya. Maka orang yang boleh menafsirkan itu adalah orang yang memang mempunyai ilmu alat. Ilmu alat di dalam menafsirkan. Ilmu alatnya diantaranya apa? Pandai bahasa Arab, itu yang pertama. Bukan sekedar pandai bahasa Arab saja orang itu bisa menafsirkan, tetapi dia pandai bahasa Arab lengkap dengan kelengkapannya. Apa saja kelengkapan bahasa Arab? Dia pandai nahwu sarafnya, dia pandai balaganya, dia pandai ma'ani badi dengan satu lagi itu yang ma'ani badi dengan ada satu lagi yang ilmu. Kemudian dia harus pandai tentang arutnya, dia harus pandai kalimatnya, dan itu semuanya tidak semua orang bisa. Ya, untuk menafsirkan yang namanya Al-Quran. Makanya kalau ada orang yang menafsirkan Al-Quran sesuka hati dia, besar kemungkinan dia akan salah. Dia akan salah. Ya. Seperti misalnya begini, orang yang menafsirkan Al-Quran tapi tidak mengetahui tentang sebab diturunkannya Al-Quran. Di dalam ayat, di dalam surah Al-Baqarah itu dikatakan fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah, di mana saja engkau menghadap di situ ada wajah Allah. Orang yang mencoba untuk mengartikannya dan menafsirkannya tanpa melihat kepada apa yang dikatakan oleh ulama terdahulu dan apa yang dikatakan oleh sahabat dan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia langsung tafsirkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bisa saja dia mengatakan apa? Kalau seandainya orang mau sholat, terserah dia mau menghadap kemana saja boleh. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dikatakan fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah, di mana saja engkau menghadap di situ ada wajah Allah. Dalam artian dimanapun engkau menghadap itu sudah benar. Itu kalau seandainya kita mengikuti hawa nafsu. Tetapi apakah betul demikian? Oh, ternyata itu ada sebab kenapa ayat itu diturunkan. Sebab diturunkannya ayat itu ada ada 2 pendapat di situ. Pertama dikatakan Nabi, atau yang kedua itu adalah seorang sahabat yang apabila dia bepergian, dia sholat sunnah di atas kendaraannya. Ketika awalnya dia menghadap ke Ka'bah, dia kemudian sholat Allahu Akbar dalam perjalanan. Ya otomatis unta ini kan tidak mau juga berada dalam satu tempat, kadang dia ke kanan, kadang dia ke kiri. Makanya dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana keadaan sholat saya ini? Saya sholat di atas unta saya, kadang dia ke kanan, kadang dia ke kiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Allah menurunkan yang namanya ayat fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Artinya di awal engkau hadapkan dia ke kiblat, tetapi kalau seandainya engkau sudah sholat dia ke kanan ke kiri, itu sudah bukan urusan kamu. Dimanapun engkau berada, insya Allah di situ ada wajah Allah. Itu adalah penafsiran ayat tersebut. Tapi kalau orang mau menafsirkannya semau dia, akhirnya akan membingungkan. Wallahu ta'ala a'lam. Inilah yang perlu akhirnya kita perjelas sebenarnya kenapa diperlukan yang namanya penafsiran Al-Quran. Kenapa diperlukan yang namanya penafsiran Al-Quran. Dan yang namanya penafsiran Al-Quran itu jangan sampai lari dari apa yang dikatakan oleh Nabi, dikatakan oleh sahabat, dikatakan oleh tabi'in. Kenapa harus kembali kepada mereka sih? Kenapa kita tidak mempunyai hak untuk menerjemahkan sendiri Al-Quran dalam kehidupan kita? Begini, kenapa kita harus kembali kepada sahabat, kepada tabi'in? Karena mereka lah orang-orang pilihan Allah untuk menemani Nabi. Dialah yang menyaksikan bagaimana ayat itu turun. Dia yang menyaksikan ayat itu turun bagaimana. Dia yang menyaksikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ayat tersebut. Mereka yang tahu.
Sedangkan kita ini hanya mendengarkan kabar dari mereka. Ini yang bermasalah sebenarnya kalau seandainya kita mencoba untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan apa yang kita inginkan. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, itu tafsir. Yang kedua, masalah tauhid. Tauhid itu berasal dari kata-kata wahhada yuwahhidu tauhidan. Wahhada yuwahhidu tauhid itu artinya adalah menjadikan Allah esa atau menjadikan Allah satu, tunggal, tidak ada yang lain. Itu tauhid. Arti secara bahasa. Sehingga kalau seandainya tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya. Itu secara istilah. Jadi secara bahasa mengesahkan Allah. Secara istilah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya. Bagaimana kita mengesahkan Allah di dalam masalah rububiyahnya? Kita yakin dan percaya bahwa Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberikan rezeki, Allah lah yang mengatur kehidupan, dan tidak ada satu orang pun yang mengatur kehidupan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di dalam masalah uluhiyahnya? Karena Allah yang mengatur segala sesuatunya ini, maka hanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Bagaimana di dalam asma'nya? Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang sempurna, di mana nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang sempurna tersebut tidak akan ada satupun makhluknya yang sama dengannya. Itu artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya Allah lah Subhanahu wa taala tempat kita kembali, hanya Allah lah Subhanahu wa taala tempat kita meminta, hanya Allah lah Subhanahu wa taala tempat kita untuk menyeru terhadap segala apa yang kita rasakan ataupun apa yang kita inginkan. Wallahu taala a'lam. Syahadati an la ilaha illallah. Baik, kita ambil satu ayat yang pertama di sini. Di dalam surah Al-Isra ayat 57, wa qaulullahi ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut terhadap azabnya, sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Ayyuhal ikhwah wal akhwat. Sebelumnya saya mau jelaskan dulu kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada beberapa ayat itu yang disertai dengan sebab turunnya ayat. Tapi tidak berarti semua ayat ada sebab turunnya. Karena kadang-kadang ayat itu turun begitu saja kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada sebab. Tetapi ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah karena ada sebabnya. Salah satu sebabnya mungkin dikarenakan adanya perbuatan yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah memberikan dan menurunkan ayat tersebut berkenaan dengan apa yang dilihat dan dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun berkenaan dengan adanya pertanyaan yang diberikan oleh orang-orang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi menginginkan jawaban itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja orang kafir Quraisy datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya khamar?" Awal-awal itu ya, khamar dengan judi misalnya. Nah, maka di dalam Al-Quran itu turunlah ayat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hukum arak dan judi. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya di dalamnya ada dosa besar, tetapi di dalamnya juga ada manfaat. Akan tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Kan itu seperti itu. Nah, itu ada sebab kenapa ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan ayat ini, dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan
keadaan orang-orang Nasrani dan Yahudi yang menyembah Al-Masih beserta ibunya, dan orang Yahudi yang menyembah Uzair dan malaikat. Ya. Jadi orang-orang Nasrani dengan Yahudi itu menyembah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyembah Al-Masih dengan ibunya, dan orang-orang Yahudi menyembah Uzair dengan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dikarenakan adanya keadaan seperti itu, dan mereka menganggap bahwasanya mereka disembah agar bisa lebih cepatkan apa yang mereka inginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka turunlah ayat. Dia mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaikal ladzina yad'un, orang-orang yang mereka seru. Ya, orang-orang yang mereka seru. Artinya orang-orang yang menyeru kepada Al-Masih, orang-orang yang menyeru kepada ibu daripada Al-Masih, orang-orang yang menyeru kepada Uzair, orang-orang yang menyeru kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dianggap sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Al-Quran dikatakan demikian. Ya, Allah menyatakan ulaikal ladzina yad'un, orang-orang yang mereka seru itu, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka sendiri mencari jalan untuk menuju kepada Tuhannya. Dan ini juga ya ikhwah wal akhwat sebagai hujjah ke atas orang-orang yang selama ini bertawassul dengan orang-orang yang dianggap sebagai orang soleh, yang bertawassul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Orang-orang yang bertawassul kepada yang dianggap wali setelah mereka wafat. Kan di sini dikatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang senantiasa meminta, ya, meminta lewat perantaraan seseorang, yang mana orang itu senantiasa juga mencari jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini akhirnya kita ambil satu konklusi, kesimpulan. Apa itu? Berdoa jangan kepada yang lain. Berdoa hanya kepada Allah. Karena kalau seandainya kita berdoa kepada orang lain ini belum tentu adalah orang yang mampu selamat daripada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Orang-orang yang berdoa kepada kuburan, orang-orang yang berdoa kepada yang namanya sanam, itu belum tentu dia juga adalah orang-orang yang pasti selamat. Belum tentu dia adalah orang-orang yang pasti selamat. Makanya di dalam ayat ini dikatakan alladzina ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah, orang-orang yang mereka seru selama ini, mereka berdoa kepadanya. Orang-orang yang mereka berdoa ini, dia juga senantiasa mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya Pak ya, orang-orang yang senantiasa berdoa melalui kuburan ataupun berdoa melalui wali-wali ini mempunyai alasan juga. Alasannya adalah begini. Orang kalau seandainya nak ketemu dengan raja, otomatis dia melalui apa? Menterinya, melalui sekretarisnya, melalui sekjennya, misalnya sekretaris jenderal gitu kan. Dia harus melalui itu. Dan dia tidak boleh langsung kepada rajanya, sehingga harus melalui itu agar yang ini melaporkan kepada raja, raja mau menerima atau tidak. Jadi dia coba untuk mempermisalkan Allah dengan makhluk, dan itu sudah salah. Kan kita seolah-olah menyatakan antara keadaan ini dengan keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala sama. Jadi kalau seandainya ada orang yang mau minta kepada Allah, jangan langsung minta kepada Allah, tetapi minta dulu kepada orang-orang yang dianggap dekat dengan Allah, baru minta kepada Allah. Padahal kan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan seperti itu. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, Nabi dikatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di dalam Al-Quran jelas, wahai Muhammad, ini Nabi yang dikatakan ya, wahai Muhammad, kalau seandainya hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, katakan bahwa sesungguhnya saya itu adalah dekat. Ujibu da'watad da'i, saya akan jawab semua doa orang-orang yang berdoa kepadaku.
Padahal yang diserukan kepada dalam hal ini siapa? Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan begini, wahai Muhammad, kalau seandainya ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu, maka katakanlah, mintalah kepadaku, saya akan minta kepada Allah. Tidak kan? Allah malah mengatakan, minta kepadaku, saya akan jawab. Artinya, kalau seandainya memang yang terbaik adalah kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang selama ini dijadikan oleh wasilah tentang nabi, wali, ini pun mintanya kepada Allah. Bahkan di dalam ayat lainnya dikatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat dengan mereka daripada urat lehernya misalnya. Qulid'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku maka saya akan jawab doa-doa kalian. Itu semuanya yang perintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah menyinggung bahwasanya Anda harus mencari yang namanya wasilah agar bisa sampai dan berdoa kepada aku. Maka terus terang saya katakan, apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mengatakan harus ada wasilah, ya harus ada wasilah, itu persis sama dengan apa yang dikatakan oleh siapa? Abu Jahal. Abu Jahal itu percaya tidak dengan adanya Tuhan? Percaya. Kan di dalam Al-Quran dikatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaqulanallah. Kalau seandainya kalian bertanya kepada Abu Jahal dan orang-orang seperti dia itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan berkata siapa? Allah. Mereka percaya. Dan mereka membuat yang namanya patung-patung di sekitar Ka'bah itu sebagai wasilah untuk mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa bedanya dengan orang-orang yang menyembah kuburan? Mungkin ada orang yang berkata, kita sebenarnya bukan menyembah kuburannya, kita bukan meminta kepada orang yang berada di dalam kubur, kita hanya menjadikan dia sebagai wasilah. Apa bedanya dengan Abu Jahal yang menjadikan patung itu sebagai wasilah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan disinilah akhirnya bahwasanya kita akan ketahui bahwasanya tawassul di dalam Islam memang ada. Tetapi tawassul di dalam Islam hanya ada 3 yang diperbolehkan. Tawassul di dalam Islam, tawassul itu artinya membuat perantara ya. Membuat perantara. Dan perantara yang diperbolehkan di dalam Islam hanya 3. Yang pertama, tawassul dengan apa? Tawassul dengan amalan-amalan baik. Ya, bertawassul dengan apa? Amalan-amalan baik yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang masuk di dalam gua. Jadi di zamannya Bani Israel dulu itu ada 3 orang yang jalan di gunung. Kemudian setelah itu dia melihat ada gua, dia masuk ke dalam gua tersebut. Ketika dia masuk, tiba-tiba ada batu besar jatuh dari atas menutup mulut gua, sehingga mereka tak boleh keluar. Dan ternyata 3 orang itu tidak mampu untuk mendorong batu itu dikarenakan berat dan besarnya. Sehingga ketiga-tiganya akhirnya mencoba untuk meminta kepada Allah dan bertawassul. Dengan apa? Dengan amalan yang mereka buat. Mereka berkata, ya Allah, saya pernah mempunyai amalan ya Allah. Kalau seandainya engkau menerima amalan tersebut, maka bukakanlah pintu ini. Ada, semua orang menceritakan amalannya pada saat itu. Dan akhirnya sedikit demi sedikit batu itu bisa terdorong dan akhirnya mereka bisa keluar. Itu tawassul yang pertama. Tawassul yang kedua adalah tawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran dikatakan, walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama-nama yang baik. Berdoalah dengan nama-nama yang baik tersebut. Bertawassullah dengan nama-nama Allah yang baik tersebut. Maka orang yang berdoa, silakan berdoa, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Silakan. Maka salah satu doa yang pernah didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang berdoa, Allahumma antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, al-ahadus samad, yang maha tunggal, yang maha esa, yang semua makhluk bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak ada yang sama dengannya. Nabi mendengarkan doa tersebut. Nabi mengatakan apa? Orang ini kalau seandainya dia meminta kepada Allah, dia akan diijabahi doanya. Karena apa? Dia bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tawassul yang ketiga adalah bertawassul dengan siapa? Bertawassul dengan orang-orang saleh dengan syarat masih hidup. Dengan syarat masih hidup. Maka misalnya kita lihat Pak Ali kan, kita datang, Pak Ali, saya minta didoakan biar dapat jodoh secepatnya, misalnya kan, boleh silahkan, ya boleh silahkan meminta. Artinya dia masih hidup. Tapi kalau dia sudah mati, sudah tidak ada hubungan, putus hubungan, ya putus hubungan. Karena kenapa? Orang-orang yang sudah mati tidak mampu untuk memberikan manfaat dan sudah tidak mampu lagi untuk menghindarkan dari yang namanya mudarat. Itu sudah terlepas semuanya itu. Inilah yang masuk dalam kategori tawassul yang diperbolehkan. Silakan bertawassul dengan orang yang masih hidup. Tetapi kalau dia seandainya sudah wafat, sudah tidak ada lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Sehingga kembali saya katakan, kalau mau berdoa, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam surah Al-Jin itu dikatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa sesungguhnya masjid ini adalah milik Allah dan jangan sekali-kali engkau berdoa dengan orang lain di dalam masjid selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali engkau berdoa, jangan sekali-kali engkau meminta selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam engkau berdoa. Bahkan kepada Nabi sekalipun kita tidak boleh meminta. Jangan sampai ada yang berkata, ya Nabi selamatkan saya, ya ini, ya siapa lagi, ya ada, yang biasanya pelaut itu biasanya panggil namanya Nabi Khidir, ya. Kalau dia, karena pelaut ini, nelayan ini masih yakin bahwasanya Nabi Khidir itu masih hidup dan tempatnya di laut, dan dialah yang menguasai laut dan ikan-ikan tunduk sama dia. Sehingga ada kebiasaan nelayan kampung itu, kalau seandainya dia sudah di tengah laut, sebelum dia turunkan kailnya, sebelum dia lempar jalannya, dia panggil dulu Nabi Khidir, ya Khidir datanglah, ya Khidir datanglah. Ini adalah bentuk-bentuk yang tidak diperbolehkan di dalam Islam, bahkan bisa membawa seseorang kepada kesyirikan. Ingat, kesyirikan yang kita lakukan tanpa adanya taubat akan menjadikan seseorang itu kekal di dalam api neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Baik. Ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Ya. Akhirnya, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan rahmatnya dan takut terhadap azabnya. Artinya orang-orang yang kita jadikan sebagai wasilah ini sebenarnya mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan tidak pernah ajarkan seperti itu. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdzura. Dan sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Jadi inilah, takutlah kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seseorang itu berdoa bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala apa yang kita lakukan sebenarnya harus dikembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dikembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai akal kita jadikan dia seolah-olah Tuhan yang menghukumi segala apa yang kita lakukan. Jangan. Ya. Tetap segala sesuatunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua, wa idz qala Ibrahimu liqaumihi wa li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah. Ayo ikhwah, disinilah akhirnya kita lihat bagaimana para anbiya itu berlepas diri dari apa yang disembah oleh kaumnya. Dan tugas utama para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, misinya sebenarnya itu sama, satu. Seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari Adam sampai siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misinya satu. Tujuan dia diutus satu,
yaitu apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah engkau menyembah kepada Allah dan hindarkan diri kamu daripada taghut. Kita sudah jelaskan dulu apa itu taghut. Taghut itu adalah kullu ma'ubida bi ghairillah. Semua yang disembah selain Allah itu masuk dalam kategori taghut. Maka sebenarnya di sini manusia bisa jadi taghut kalau seandainya dia minta disembah. Pohon bisa jadi taghut, apalagi yang bisa taghut. Segala sesuatu yang disembah itu adalah taghut. Dan misi dan tujuan kenapa nabi-nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala satu sebenarnya. Ani'budullah, sembah kepada Allah, wajtanibut taghut. Mulai yang diutus pertama kali yaitu adalah Adam sampai yang terakhir diutus adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misinya satu. Dan disitulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana para nabi itu berdakwah kepada kaumnya dan mendapatkan penentangan walaupun yang didakwakan itu adalah sesuatu kebenaran. Bahkan kadang-kadang dia harus berhadapan dengan keluarganya sendiri. Nabi Nuh, dia berhadapan dengan siapa? Anak dan istrinya. Nabi Lut, dia berhadapan dengan siapa? Istri dan bahkan anaknya juga ya, dalam kategori itu. Nabi Ibrahim, dia berhadapan dengan siapa? Bapaknya sendiri. Ya. Bahkan ketika Ibrahim itu berkata, Inni arauka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar, atattakhidhu asnaman aliha, inni arauka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, sesungguhnya saya melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Musa berdakwah, yang menjadi lawannya siapa? Fir'aun. Kalau kita mau lihat sejarahnya, Fir'aun dengan Musa sebagai apa? Ayah angkat. Dia kan tinggal di istananya Fir'aun. Ya, dia kan tinggal di istananya Fir'aun. Kemudian siapa lagi? Ya. Taruhlah misalnya Isa alaihi salatu wassalam, dia berdakwah, yang menjadi lawannya adalah kaumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia berdakwah, yang menjadi musuhnya ataupun yang menjadi penghalangnya siapa? Suku dan kaumnya serta keluarganya sendiri. Kalau kita melihat sejarah kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pamannya terbagi menjadi 3. Pamannya Nabi Muhammad itu ada 3. Yang pertama ada pamannya Nabi yang menjadi musuhnya Nabi. Ada pamannya dia kafir menjadi musuh Nabi. Ada pamannya Nabi kafir tapi membantu Nabi. Ada pamannya Nabi Muslim dan membantu Nabi. Pamannya Nabi yang kafir dan memusuhi Nabi siapa? Abu Lahab. Sampai di dalam Al-Quran kan jelas itu, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Jelas. Kemudian yang tidak masuk Islam tetapi membantu Nabi siapa? Abu Talib. Dan yang terakhir, paman Nabi yang masuk Islam dan membantu Nabi ada Al-Abbas dan ada Hamzah. Jadi ternyata mereka mempunyai musuh itu bukan dari orang luar juga kadang-kadang, dari musuh, dari keluarga sendiri. Dan inilah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tidak jauh yang menjadi musuhnya. Yang menjadi musuhnya itu adalah bapaknya sendiri. Dari sinilah ayuhal ikhwah kita bisa mengambil satu pelajaran yang sangat berharga, bahwa ketika kita mencoba untuk menegakkan kebenaran sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, besar kemungkinan bukan orang lain yang menjadi penghalang kita. Tapi bisa saja yang menjadi penghalang kita adalah orang yang terdekat dengan kita. Bisa saja yang menjadi penghalang kita adalah bapak kita, ibu kita. Bisa saja yang menjadi penghalang bagi kita adalah anak-anak kita. Bisa saja yang menjadi penghalang bagi kita adalah istri kita. Ketika kita mendakwakan yang namanya tauhid. Ketika kita mendakwakan yang namanya tauhid, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun.
Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya saya tidak bertanggung jawab ataupun saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Dan itu dibuktikan oleh Ibrahim. Dibuktikan oleh Ibrahim. Bismillah. Bagaimana pembuktiannya? Ibrahim itu adalah orang yang berani. Malah dia hancurkan apa? Berhala-berhala. Kemudian ditinggalkan yang paling besar. Itu bapaknya tidak Islam pada saat itu. Bukan Muslim. Bahkan di dalam riwayat bapaknya Ibrahim itu adalah pembuat patung. Dia pembuat patung. Tapi dia akhirnya tetap masuk Islam. Dia adalah orang yang senantiasa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, di sinilah akhirnya ada kebebasan. Jadi Ibrahim berlepas diri dari apa yang disembah oleh kaumnya dan disembah oleh bapaknya. Bapaknya Ibrahim beserta kaumnya Ibrahim menyembah apa? Patung. Dan sebenarnya sejarah adanya patung di dalam sebuah persembahan itu munculnya awalnya bukan sebenarnya itu yang disembah, tetapi itu hanya di awalnya dijadikan sebagai simbol. Simbol untuk menyembah dan memberikan semangat ketika orang itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya kan sejarahnya bahwasanya setelah meninggalnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam ya. Kemudian ada beberapa orang saleh, Wad dan Suwa, Ya'uth wa Nathra itu adalah orang-orang saleh yang tinggal dan hidup setelah Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan seperti itu, akhirnya mereka empat-empatnya meninggal. Orang-orang di tempat tersebut berkata begini, ini kita sudah kehilangan figur-figur yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya kalau seandainya kita kenang mereka. Kenang mereka dengan apa? Kita buatkan patung agar kalau seandainya kita lihat muncul semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuatlah patung. Awalnya tujuannya adalah apa? Patung itu hanya sebagai pembakar semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi generasi yang awal sudah hilang, muncul generasi yang kedua sudah beda. Sudah beda. Generasi kedua ini sudah tidak berpikir itu sebagai pembakar semangat, tetapi itulah yang dijadikan sebagai wasilah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu akhirnya menjadi yang disembah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama-kelamaan itu bukan lagi menjadi wasilah, tetapi memang itulah yang disembah. Memang itulah yang disembah. Dan akhirnya sampai sekarang itu turun-temurun yang namanya patung itu yang menjadi sesembahan. Wallahu ta'ala a'lam. Idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya dialah yang memberikan hidayah kepada aku. Di sini adalah ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam mencoba untuk membebaskan dirinya dari apa yang disembah oleh bapak dan kaumnya, maka Nabi Ibrahim juga memperkenalkan siapa yang dia sembah. Dia sembah siapa? Kata Nabiullah Ibrahim, saya hanya menyembah yang menciptakanku, karena sesungguhnya dialah yang memberikan hidayah kepadaku. Kata-kata illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Wa ja'alaha kalimatun baqiyah fi akibihi la'allahum yarji'un. Dan dia Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Artinya kalimat tauhid la ilaha illallah itu senantiasa dijadikan sebagai kalimat yang terus-menerus diulang-ulang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan itulah yang diwariskan kepada cucu dan anak-anaknya. Ya. Maka kalau kita melihat ya, ketika Nabiullah Ibrahim meninggalkan Nabiullah Ismail di tengah padang pasir, tujuannya kan bertauhid juga. Di dalam ayat Al-Quran itu dikatakan, inni yaskantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus shalah. Liyuqimus shalah. Ya Allah, saya tinggalkan anak keturunanku di sebuah tempat yang tidak berpenghuni, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air. Untuk apa? Liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat. Itu kan tujuannya bertauhid itu. Kemudian
idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li abihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Ya'qub ketika dia mau meninggal, dia libanihi, dia berkata kepada anak-anaknya. Ingat ya, Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam ketika dia mau meninggal, wasiat yang dia tinggalkan kepada anak-anaknya itu apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian mau sembah setelah saya mati? Jadi itu memang wasiat yang senantiasa diwasiatkan oleh para nabi kepada anak-anaknya. Jadi wasiatnya itu ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian mau sembah setelah saya wafat nantinya. Dan anak-anaknya yang sudah tahu tauhid, dia langsung mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Otomatis Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini akhirnya kita bisa mengambil juga satu konklusi, kesimpulan bahwa dakwah para nabi itu satu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanyakan agama sebelum Nabi Muhammad adalah agama apa? Islam juga. Karena semuanya mempunyai misi yang sama, misi yang satu, mempunyai tujuan yang satu, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang didakwakan. Itulah yang didakwakan kepada keluarganya, itulah yang didakwakan kepada kaumnya, itulah yang didakwakan kepada umatnya. Wajtanibut tagut, dan menghindarkan diri mereka dari yang namanya tagut. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ini adalah ayat yang kedua, ya. Dan saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kalau seandainya ada pertanyaan silakan. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaannya bagus. Setelah di masjid, setelah sholat misalnya, kita duduk di masjid ya. Kemudian imamnya membaca yang namanya zikir panjang-panjang, mulai dari istighfarnya panjang. Mana yang lebih baik, langsung balik ke duduk dulu zikir gitu kan? Kalau menurut pendapat saya, duduk zikir tapi zikir sendiri. Tak payah ikut. Jadi kita zikir seperti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dibaca yang lainnya, ayat kursi, al-fatihah, silakan dibaca itu. Artinya apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang kita amalkan. Karena memang terus terang banyak juga teman-teman yang langsung berdiri gitu kan, yang langsung berdiri. Saya melihatnya jangan sampai, karena ini juga menimbulkan fitnah akhirnya. Fitnah seperti ini akhirnya mengatakan apa? Dia melarang kita zikir tapi dia tidak berzikir. Ya kan? Dia bilang kita bid'ah dalam berzikir padahal dia juga tidak mau berzikir. Ini juga menimbulkan fitnah. Jadi kalau saya lihatnya, tetap duduk silahkan berzikir, tetapi ya zikirnya tidak usah mengikuti apa yang disampaikan oleh imam. Artinya kita tetap mengikuti apa yang kita yakini bahwa itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetap kita berzikir karena memang itu yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Maka dalam hal tersebut memang ya kita ikutlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang lain? Silakan. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Biasanya di tempat kerja atau di mana saja ya. Ini biasanya doa-doa biar diberikan izinnya, biar tidak diganggu oleh jin gitu kan. Sehingga kita mengatakan datuk nenek tumpan lalu, mau kencing gitu kan. Kalau seandainya diyakini dan itu menjadikan kita takut misalnya, kalau seandainya dan itu ketakutan tersebut melebihi dari ketakutan yang tabi'i, maka itu bisa masuk dalam kategori syirik. Karena seolah-olah kita meminta perlindungan kepada datuk nenek itu, datuk nenek yang sudah meninggal itu, ya kan. Dan ini memang banyak sekali sampai sekarang itu kan. Saya kadang-kadang ketika kita melewati hutan gitu ya, kita pergi ke hutan, biasanya ada memang yang memberikan pesan. Nah, nanti kalau seandainya masuk hutan minta izin dulu ya. Saya bilang mau minta izin sama siapa ini? Mau minta izin sama siapa? Tetapi kalau seandainya kita mengucapkan salam mungkin kepada penduduk daripada salam saja, kita tidak usah
Artinya karena semuanya kan milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan. Tetapi kalau seandainya itu sudah menjadikan kita seolah-olah mempercayai dan meyakini bahwasanya ada penjaga di situ, dan kalau seandainya kita tidak lakukan itu akan terjadi sesuatu, itu kan sudah pertama kita sudah merasakan ketakutan yang melebihi ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seolah-olah kita berlindung kepada hal-hal tersebut. Maka itu bisa masuk dalam kategori syirik. Ya. Di dalam ayat dalam surah Al-Jin itu dikatakan bahwasanya sebagian manusia ada yang meminta pertolongan kepada bangsa jin. Ya, fazaduhum rahaqa, dan tidaklah bertambah kepadanya kecuali kejauhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesuatu yang sangat besar sebenarnya, karena kita meminta perlindungan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis itu ketika Nabi memberikan sebuah nasihat kepada sahabatnya Abdullah bin Umar, kalau nggak salah, dia mengatakan, ya bunayya idza sta'anta fasta'in billah wa idza sta'izta fasta'iz billah. Kalau engkau minta kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Dan kalau seandainya engkau minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada kata-kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan yang terkutuk. Biasanya kita katakan kan yang terkutuk. Nah, ini adalah beberapa bentuk yang memang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Wallahu taala a'lam. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya permasalahan ini masalah puasa yang ditinggalkan oleh orang yang tidak pernah berpuasa. Saya kira kalau dia tidak pernah berpuasa padahal dia tidak sanggup berpuasa, tak payah dipuasakanlah. Kalau dia memang tidak mau berpuasa ya. Tapi memang terus terang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama masalah puasa bagi ahli waris yang mana orangnya meninggal dan dia punya utang puasa. Ya, sebagian ulama berkata bahwasanya dia tidak wajib untuk mempuasakan ataupun membayarkan fidyah bagi orang-orang yang tidak berpuasa tersebut. Itu pendapat yang pertama, dan saya kira itu yang paling kuat. Pendapat yang kedua, ada yang membedakan antara puasa wajib dengan puasa nazar. Kalau seandainya dia puasa wajib, maka tidak perlu untuk dipuasakan. Tetapi ketika dia puasa nazar, dia wajib untuk menggantikan. Kenapa puasa nazar itu wajib untuk digantikan? Karena menurut para ulama, nazar itu adalah sesuatu yang tidak wajib sebenarnya, tapi dia wajibkan untuk dirinya. Ketika dia wajibkan, maka puasa itu menjadi wajib. Bukan karena Allah, tetapi karena diri dia. Maka itulah yang wajib diganti oleh ahli warisnya. Wallahu ta'ala alam. Makanya saya kira kalau seandainya itu berkenaan dengan puasa wajib, ya tidak perlu untuk digantikan oleh ahli warisnya. Wallahu ta'ala alam. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah kita akan bertemu kembali 2 minggu dari sekarang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.